Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarul. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen yang ada pada power ampli OCL 150 watt. Nah, dari rangkaian power ampli ini terdapat beberapa komponen seperti transistor, resistor, kapasitor, dan juga dioda. Nah, untuk urutan komponennya yaitu ada resistor 1 yang bernilai 100K atau 100 kilo, resistor 2 dan resistor 6 yaitu 33 kilo, resistor 3 dan 7 yaitu 560 ohm, resistor 4 yaitu 10 kilo ohm, untuk resistor 5 yaitu 1 kilo ohm atau 1000, untuk resistor 8 yaitu 2,2 kilo atau 2200, dan untuk resistor 9 dianya menilaikan 4,7 kilo ohm atau 4700. Untuk resistor 10, 11, 12 itu bernilai 100 ohm. Lalu untuk resistor 13 dan 14 bernilai 330 ohm. Resistor 15 dan resistor 16 yaitu bernilai 0,5 per 5 watt. Nah, untuk kapasitornya terdiri dari beberapa jenis seperti polister, mika, dan juga elko atau elko. Nah, untuk C1-nya yaitu bernilai 100 nanofarad yang biasanya dia menggunakan komponen kapasitor polister. Nah, untuk C2, 4, 5, dan 6 yaitu menggunakan kapasitor yang bernilai 47 mikrofarad. Biasanya bentuk komponennya itu seperti elko. Nah, untuk yang C3 itu menggunakan kapasitor mika yang bernilai 100 pikofarad. Nah, untuk dioda dia kodenya yaitu 1N4148. Nah, untuk transistor sendiri terdapat ada 8 transistor, yaitu untuk kodenya transistor 1, 2, dan 4 yaitu A733. Untuk transistor 5 yaitu BD140. Nah, untuk transistor 6 BD139, transistor 7 tip 2955, transistor 8 tip 3055, dan transistor 3 yaitu K341. Fungsinya yaitu R1 berfungsi sebagai peredam sinyal liar yang mungkin timbul terutama pada saat amplifier dihidupkan tanpa rangkaian input. Nah, untuk C1 itu sebagai kopling untuk menyalurkan sinyal AC yang lebih dari 20 Hz dan menahan sinyal DC. Untuk R2 yang ini itu untuk memberikan bias ke basis transistor 1 sekaligus membuat kapasitor C2 menjadi lebih aktif. Resistor 6 yang ini yaitu merupakan resistor feedback yang semakin besar nilainya semakin besar pula penguatannya. Nah, untuk resistor R3 yang ini yaitu merupakan kebalikan dari R6 tadi. Nah, untuk C2 yang ini tadi itu merupakan kapasitor yang hanya bekerja pada arus AC. Nah, untuk transistor 1 dan 2 itu merupakan step input yang bekerja kebalikan. Transistor 1 untuk penguat non-inverting dan transistor 2 sebagai penguat inverting. Nah, untuk dioda 1, 2, R4, R7, dan transistor 4 yaitu untuk membantu rangkaian regulator arus untuk mensuplai step input. Nah, untuk R4 dan bias D1 dan D2 yaitu semakin kecil semakin panas semakin jernih, menjamin transistor 1 dan 2 tidak kekurangan arus. Nah, untuk resistor R10 dan R11 itu untuk membentuk rangkaian filter dengung dan osilasi yang mungkin terjadi dari kaki
transistor 3 dan transistor 4. Nah, untuk dioda 3, 4, dan 5 itu untuk membentuk regulator tegangan bias untuk transistor 5 dan 6 yang nilainya 3 kali dioda. Yaitu R8 dan R9 yang ini. Nah, untuk C3 yang ini C3. Nah, untuk C3 yang ini itu untuk mengatasi noise dan osilasi pada transistor 3. Nah, untuk C4 yang ini. Nah, yang C3 yang kecil ini, nah itu untuk mengatasi noise dan osilasi pada transistor 3. Nah, untuk C4 itu bootstrap menyesuaikan getaran tegangan bias tadi. Biasanya kapasitor ini bernilai 22 mikro atau lebih. Nah, untuk transistor 5 dan 6 sebagai penguat arus tingkat pertama, serinya transistor ini diganti dengan tip 41C atau tip 42C. Nah, untuk resistor 13 dan R14 ini memberi suplai arus ke transistor 7 dan 8 lewat kaki emitornya masing-masing. Nah, untuk R15 dan R16 yaitu memberikan suplai ke transistor 7 dan 8 lewat kaki emitor. Resistor ini biasanya bernilai kecil karena kita menginginkan arus yang besar. Biasanya bernilai tidak lebih dari 0,5 ohm. Nah, untuk transistor 7 dan 8 merupakan transistor daya sebagai penguat akhir. Fungsi-fungsi komponen yang ada pada rangkaian power ampli OCL 160 watt. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.